Kalau saya biasanya saya Google produk ini terafiliasi dengan Israel atau enggak. Nah nanti biasanya di situ ada rekomendasinya web untuk ngecek produk ini terafiliasi atau enggak. Kita juga bisa kok sekarang begitu mudahnya internet, apakah mereka terafiliasi sejauh mana sampai kita mau mengulik ke sistem keuangannya pun bisa. Pemerintah harus ada effort juga di sini dengan asosiasi produsen-produsen gimana sejauh mana mereka itu dan ada keterbukaan informasi di situ. Ya aku biasanya search-nya dari web sih, dari browser ya. Cuman emang kadang agak susah ya Mas, karena kan takutnya hoax, takutnya produk ini ditulisnya pro-Israel tapi ternyata nggak pro-Israel. Jadi harus benar-benar selektif aja sih. Menurut aku pemerintah untuk mensupport aktivitas ini atau campaign ini bisa ngeluarin list perusahaan-perusahaan yang emang valid kalau mereka tuh pro-Israel, jadi nggak salah boykot lah. Kalau di sosial media udah banyak sih infonya, apalagi ada akun gerakan boykot BDS gitu. Jadi mereka emang rutin nge-broadcast produk apa aja yang pro-Israel. Ya, banyak masyarakat yang sudah mulai proaktif mencari referensi langsung di internet untuk memilah-milah apakah produk ini betul pro atau terafiliasi. Saya kembali ke Pak Niam. Pak Niam, sudah adakah mungkin perusahaan-perusahaan yang datang ke MUI yang bahkan mengatakan bahwa sebenarnya tidak terafiliasi dan meminta pendampingan atau fasilitas langsung dari MUI? Ya, terima kasih ya. Sudah ada beberapa dan sudah ada pertemuan dan sudah akan ada appointment untuk kepentingan pertemuan dengan beberapa perusahaan yang terdampak ya, terutama perusahaan yang terdampak pasca fatwa ini. Sembari pemerintah akan hadir, jadi pemerintah belum hadir untuk memastikan list itu, masyarakat tadi juga sudah secara cerdas memilih dan juga memilah. Dari informasi yang beredar di media sosial, dilakukan proses tabayun atau klarifikasi dari sumber yang kredibel ya, yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas. Dua hal itu saya kira penting ya. Kompetensi dia memang concern di bidang itu dan informasinya valid dari sumber utama dan juga otoritatif. Kemudian yang kedua kredibel. Kredibel itu terkait dengan moral, bukan persoalan persaingan dagang dan lain sebagainya. Saya kira dua hal ini menjadi salah satu kriteria untuk merujuk terkait dengan produk-produk yang terafiliasi atau tidak terafiliasi. Nah, sebenarnya fatwa ini kan sifatnya kontekstual ya. Atas ada kasus, kemudian kita kaji dengan 3 pertimbangan ya. Pertimbangan kondisi faktual bagaimana solusi, kemudian pertimbangan keagamaannya bagaimana, dan pertimbangan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, di dalam teori usul fikih itu dikenal sebagai an-nazar fi ma'alatil af'al. Komitmen penetapan fatwa itu bukan hanya sekedar hari ini, tetapi dia melihat dampak yang ditimbulkan. Itu udah pasti. Nah, ketika fatwa diambil terkait dengan pemihakan antara dua pihak, pasti di situ ada yang akan mengambil manfaat, akan ada yang mengambil kerugian. Itu udah pasti. Maka dihitung di dalam perspektif hukum Islam itu, jika ketemu antara maslahat dan juga mafsadat, maka sedapat mungkin kita menghindari mafsadah untuk memperoleh kemaslahatan. Tetapi jika ada dua bahaya, maka kita ambil risiko bahaya yang terkecil untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar. Contoh kasus sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga, pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, dulu ada banyak perusahaan company. Kemudian ada fatwa, jangan kerjasama dengan perusahaan company. Padahal di situ banyak pekerja dari teman-teman kita juga. Tetapi itu dipilih untuk kepentingan apa? Kepentingan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ futuristiknya pandangan ulama. Nah, dalam konteks ini saya kira ketika ada satu perusahaan yang secara nyata dia terafiliasi dengan agresi Israel, sekalipun di situ ada teman-teman kita, tetangga kita, maka kita untuk kepentingan hal yang lebih besar itu kita ambil. Nah, baru kemudian dimitigasi risikonya. Disinilah sebenarnya peran negara. Pada saat negara mengamanahkan bahwa penjajahan harus dihapuskan, kemudian kita secara tegas melakukan pemihakan terhadap perjuangan Palestina, tentu anasir-anasir yang melakukan dukungan terhadap agresi ini juga harus dipotong sedapat mungkin.
Nah itu yang harus dilakukan. Sementara ini mungkin belum hadir. Yang hadir adalah bantuan kemanusiaan. It's okay. Tetapi bantuan kemanusiaan ini satu hal sebagai komitmen, dukungan politik komitmen yang lain termasuk juga kerjasama ekonomi. Kenapa hingga hari ini Indonesia secara formal tidak pernah membuka hubungan diplomatik termasuk hubungan dagang. Sekalipun ada hubungan dagang tetapi lewat pintu yang lain. Formally, secara faktual, secara legal, kita tidak menjalin hubungan dagang dengan Israel, harusnya dengan pihak-pihak yang melakukan pendukungan terhadap aktivitas agresi Israel itu. Oke, baik. Saya ke Pak Faisal sekarang, menakar dari dampak yang seperti dikatakan Pak Niam tadi. Ini dampaknya bagaimana kalau dalam jangka panjang, terutama untuk ekonomi Republik Indonesia? Ya, yang jelas kalau jangka panjang ini kan plus minus tadi ya. Jadi ada manfaat, ada mudorot. Betul. Prinsip tadi Seperti sudah disampaikan Pak ya. Niam tadi. Yang kita ambil adalah yang manfaat terbesar dan meminimalisir dari sisi mudorot ya. Kalau mudorot ya ini fungsinya adalah tentu saja dari sisi waktu makin panjang ya. Nah tentu saja dan kalau tidak ada regulasi dan tidak ada dari negara dari pemerintah untuk memberikan guidance tadi, nah ini yang bisa jadi mudorotnya jadi lebih besar daripada yang semestinya gitu ya. Nah itulah jadi pentingnya untuk kemudian saya pikir pemerintah ya bekerja sama dengan MUI dan juga dengan asosiasi untuk meriset dan juga kemudian memberikan guidance itu untuk tadi meminimalisir mudorot dan untuk memastikan manfaat yang lebih besar gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya itu tidak ada yang 100% manfaat saja atau 100% mudorot saja. Nah, disinilah peran pemerintah untuk kemudian meriset dan juga memberikan guidance itu. Tadi dari masyarakat juga kan berharap yang sama. Jadi ada list misalnya ya. Kalau misalkan list daripada produk itu tidak dalam bentuk list yang positif mendukung Israel, menurut saya setidaknya adalah yang negatif. Negatif itu yang declare bahwa ini tidak, ini bukan. Begitu ya, sebagaimana juga kan sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kan bukan mensertifikasi ini haram, bukan. Tapi mensertifikasi bahwa ini halal gitu ya. Nah jadi itu yang mungkin dari sisi risiko dan juga sensitivitas itu bisa jadi lebih rendah. Dan itu bukan berarti tidak mungkin dilakukan, sangat mungkin dilakukan menurut saya. Oke. Gitu ya. Dampak jangka panjang jika betul memang produk-produk ini diboykot ya. Bagaimana dengan kesiapan industri kita untuk menjadi produk-produk substitusi sendiri? Apakah memang dilihat sudah siapkah ini? Ya kalau produk-produk dalam negeri itu sebetulnya gini, kalau kita berbicara UMKM itu jelas mayoritas gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari brand-brand yang digunakan oleh konsumen di Indonesia ya memang banyak adalah yang brand-brand yang ya terafiliasi dengan multinational corporations gitu ya karena satu masalah kualitas, keragaman dan juga dari sisi harga gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti dampak daripada boykot ini memang ada kecenderungan untuk menggunakan misalkan produk lokal gitu ya. Sudah yang itu sangat siap bagus gitu ya. Nah, siap tidaknya ini kan sebetulnya dari sisi tiga hal tadi itu ya. Apakah harganya bisa bersaing, apakah kemudian kualitasnya juga bagus, apakah kemudian keragamannya cukup gitu ya. Nah dan kalau saya pikir dari pendampingan dari pemerintah ada ya untuk UMKM gitu ya. Bukan hanya dalam hal misalkan pembiayaan saja, tapi juga pendampingan teknis, pemasarannya gitu. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu menurut saya. Oke, Pak Iwantono dari retail sendiri atau mungkin dari pengusaha ya, apakah memang pertanyaan yang sama juga, sudah siapkah industri kita untuk menjadi produk substitusi jika betul-betul dampak berkepanjangan dari boykot ini terus berlanjut? Boleh dijawab usai jeda, Pak Iwantono, kami kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda.